Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi bersama Anugrah 717. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf sunatalillahi ta'ala. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. 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 Dina as-sadiqina nasan antanawa il-waridati ala qulubihim. Nah, di sini katakan di sini bahwa bermacam-macam amal bagi orang menuju kepada Allah yang sungguh-sungguh itu karena berbeda-bedanya ketetapan hatinya. Satu ketika yang dianggap ini, satu ketika yang dianggap lain itu bermacam-macam. Ada yang banyak macamnya, ada yang sedikit, malah ada yang tetap satu macam saja. Misalkan hanya Allah, Allah saja dan sebagainya. Maka juga ada cara yang banyak, ada juga cara yang sedikit. Amal itu ibaratnya seperti makanan. Tiap makanan pasti ada vitamin-vitamin yang terkandung di dalamnya. Dan yang satu sama lain di antara jenis makanan itu vitaminnya juga bermacam-macam. Ya, tidak sama. Amal yang banyak dengan sendirinya vitaminnya juga banyak dan bermacam-macam. Dan bermacam-macam pula manfaatnya bagi yang memakan makanan itu. Begitu juga amal-amal. Amal bermacam-macam juga vitaminnya ibarat makanan bermacam-macam faedah dan daya gunanya. Ada amal yang di situ membicarakan betapa murahnya Tuhan. Ada lagi amal-amal atau asma yang berisi mengutarakan kekuasaan Tuhan atau keadilan Tuhan. Nah, itu otomatis pengaruhnya terhadap hati berbeda-beda. Kalau amal itu membicarakan, menguraikan kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, itu otomatis ada buahnya di dalam hati. Kalau ingat Bapa Tuhan, kalau ingat bahwa Tuhan senantiasa mengetahui keadaan kita, otomatis mempengaruhi diri kita. Kita menjadi senantiasa takut, tidak berani berkutik, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, ada amal yang hanya ingat ke satu macam saja, tapi sekalipun hanya satu macam, tapi sudah meliputi segala segi. Di jenis-jenisnya lain, hanya Allah saja. Sekalipun hanya satu macam, Allah Tuhan otomatis maha tahu, maha kuasa,
Maha kasih sayang, Maha. Satu asma saja sudah mencakup bermacam-macam bidang. Tapi ada juga yang hanya satu macam asma, tidak mencakup yang lain-lain, misalnya Al-Qadir, otomatis kuasa. Belas kasih tidak termasuk di situ. Semudahnya kembali kepada pengajian ini. Orang yang beribadah mengabdikan diri kepada Tuhan itu dengan bermacam-macam amalan dan caranya. Nah, bermacam-macam amal itu dikarenakan bermacam-macamnya desakan atau dorongan yang berpengaruh dalam hati. Hati kerentek begini, kerentek begitu. Hati yang begitu itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini sebut waridun ilahiyun atau fadl dari Allah taala. Dan dorongan dalam hati begitu karena bermacam-macam dari Allah. Para hadirat, alhamdulillah kita sebagai pengalam akhidiyah, Allah memberikan fadl yang hak Allah atau kewajiban kita laksanakan. Begitu juga pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita penuhi berjuang walaupun belum bisa sunnah-sunnah itu beliau itu pada host dan pada orang tua, pada anak, pada wadah itu, pada alam dan seterusnya. Maka praktek pengalaman kami ternyata masih jauh sekali yang kami belum memberikan hak-hak mereka. Berarti hak alam ini, terutama hak pada Allah Ta'ala atau kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencakup ajaran, zikir dan asma itu. Tadi pengajian tadi bermacam-macam asma atau amalan. Ini masing-masing ada vitaminnya. Atau dalam akidiyah ada asma Allahumma. Allahumma wakila mim tasjid mim ini berfungsi asmaul husna. Jadi menyebut keagungan Allah. Allah yang Maha Agung, ya Wahidu ya Ahad. Nah, ini asma-asma tauhid Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa, Maha Satu Esa. Nah, ini juga fitan banyak tuh. Misalkan doa-doanya itu, Allah maka ma anta ahluh. Ya Allah, sebagaimana keadaan ada paduka. Allah yang maha kasih sayang, maha memberi anugerah, maha memberi, maha segala sifat yang baik. Ya Allah, dengan keagungan asma, Allahumma kama anta ahluh. Limpailah salam pada junjungan kami, pemimpin kami sebagai utusan Allah. Junjungan kami sebagai utusan Allah, wa maulana sebagai pemimpin kami, wa syafi'ina sebagai yang mensyafaati kami, habibina kecintaan kami, wa qurrata ayuni Muhammadin jantung hati kami. Ini asma-asma ini mengandung suatu rahasia fadl yang luar biasa. Hati-hati. Kemudian Sholihah al-Sayyidin Wahabin dan seterusnya. Kemudian lagi juga ada kita asma-asma dan pada Allah. Misalkan
Nas'aluka Allah bihaqqihi antughriqana fi rujati baril wahdah. Amal-amal yang ada kaitan kebutuhan yang mendesak sekali, yaitu kita ditenggelamkan ke dasar samudra keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memiliki akhlak yang bagus tanpa memiliki tauhid yang sungguh-sungguh pada hadirin. Ini karena maka kita Allah menurunkan kepada kita lewat ma'rifat akidiyah doa untuk kita ditingkatkan iman tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Nas'aluka bihaqqihi an tughriqana fi rujati baril wahdah hatta la nara wa la hatta illa biha, dan seterusnya. Dan kita kepada Allah Ta'ala antar zukona wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah. Ya Allah, limpahlah rezeki paduka yang sempurna berupa ampunan paduka sempurna, nikmat paduka yang sempurna, nikmat lahiriah dan nikmat batiniyah, nikmat dunia dan nikmat akhirat, nikmat syariah, nikmat tauhid, nikmat perjuangan fafirwillallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betapa indahnya fadl Allah berupa doa di akhir zaman ini para hadirat, di mana manusia sangat membutuhkan sekali itu semuanya para hadirat. Kemudian ditutup wasalli wasallim wa barik alaihi wa sahbihi adada ma katabi ilmuka wa afsal kitabu birahmati ayarhan walhamdulillah. Ditutup dengan sholawat pada hadirat. Doa-doa yang dikawal dengan sholawat, dengan muji pada Allah Ta'ala itu suatu fadl yang besar sekali itu. Ada dalam satu uraian yang lain, doa-doa itu masih bergantung, tidak langsung sampai pada Allah Ta'ala, sehingga ada memuji kepada Allah dan salawat untuk Rasulullah SAW tuh. Ini, alhamdulillah kita juga demikian. Kita mohon pada Allah Ta'ala dikawal salawat gitu. Ya, ditutup dengan salawat wassalli wassallim alaihi wa sahbihi adada. Atau juga yang pertama, misalkan Allah yaitu yakat ya jabat sholli wa sallim ala sayyidina fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fi dzati antati. Ya, ini kita memanfaatkan makhluk Allah yang senantiasa melekat pada perjalanan manusia, yaitu tiap kedip netra, tiap keluar masuknya nafas ini. Fi kulam hatin wa nafasin. Kita membaca sholawat tiap kedap netra dan keluar masuk nafas. Biadati maklumatillahi, dan sebanyak bilangan yang Allah Maha mengetahui. Wa fuyudzotihi wa amdadih, dan sebilangan fadl Allah dan pemeliharaannya. Ini asmanya ada vitamin setelah pengajian di sini ini. Tadi setelah pengajian vitamin. Ini betapa kandungan vitamin yang kita butuhkan dalam al-waqidah itu para. Ini salat tadi itu. Salatnya dan seterusnya. Misalkan ada lagi di dalam satu doa, ya Rabbana lainnya. Duh yang memiliki kami, yang memelihara kami. Allahumma, Allah yang agung, yang memenuhi asmaul husna. Tadi tasdid mim itu berfungsi asmaul husna. Kita menyebut asma Allah yang memiliki kami, yang memelihara kami. Kita memang butuh ditingkatkan pemeliharaan Allah pada kita. Karena apa? Kita sering dirampas oleh nafsu-nafsu kita sendiri para hadirin.
Maka kita mohon, saya teringat ada suatu doa, ya Allah, aku berlindung padamu, aku mohon kepadamu, jangan kau serahkan aku kepada nafsuku ya Allah. Orang yang disahkan pada nafsunya oleh Allah Ta'ala, dia dingkel-ingkel, diperbudak oleh nafsunya para hadirin. Di saat ada panggilan fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan fungsi illa liya'buduni, tidak aku menjadikan manusia mengabdi kepada Allah Ta'ala. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Di saat ada panggilan kasih sayang Allah pada kita, fafiru ilallah, tapi kita dipanggil nafsu kita juga barangkali pada waktu itu, dan isi kehidupan, kebutuhan, misalkan kehidupan ke pasar, dipanggil kebutuhan nafsu kita, lingkungan kita. Ini ujian dalam hidup perjalanan manusia di dunia ini, tidak lepas dari jihad, kondisi jihad. Namun kita tidak siap seperti saya ini, sering hancur, kalah, diperbudak oleh nafsu kita paling hadir. Tadi saya mengatakan, mengapa ada doa, Gusti, jangan kau serahkan aku kepada nafsuku ya Allah. Karena Allah kasih pada kita dipanggil, namun kita dipanggil nafsu kita, kita memenuhi panggilan nafsu kita, maka Allah menyerahkan kita kepada nafsu kita masing-masing pada kadang, sehingga kita terasa berat ibadah, sulit untuk ingat pada Allah Ta'ala, karena kita memilih kepada nafsu dibanding lari kembali Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Ini mari kita fahami dalam kehidupan ini pada hadirin. Maka ada doa, ya Rabbana Allahumma shalli salimi ala Muhammadin syafil umami wal ali waj'alil anama musliin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ini istilah tadi dalam pengajian vitamin. Vitamin asma Allah ada vitamin. Nah, di sini kita vitamin dalam arti kita menyebut zat yang memiliki kami, yang lebih berhak atas kami, yang berhak terhadap kami. Kita sebut supaya kita, Allah lebih luasa di dalam kita, dimasukkan dalam ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala paling hadirat. Kita menyebut zat yang memiliki kami, yang memelihara kami, ya Rabbana Allahumma, zat yang agung, dan mimnya tasjid itu mengenai asmaul husna. Maka terus ditambah lagi Allahumma sholli ala sayyidina ala Muhammadin, ya Allah bila salawat pada kanjeng Nabi Muhammad sepemberi syafaat umat. Ya Allah bila salawat salam kepada kanjeng Nabi Muhammad yang kau percaya sebagai penyalur kebaikan Allah pada umat masyarakat. Nah ini juga ada vitaminnya. Asma walaupun tidak secara langsung, kondisi, kebutuhan, lingkungan ini ada kaitannya, kebutuhan kita yang mendesak sekali, yaitu tadi kita kepada Allah Ta'ala menyebut-nyebut asma keagungan yang memiliki kita, yang melihara kita, para hadirin. Amin, bersolawat itu. Kemudian setelah bersolawat kita berjuang sebagai umat Rasulullah SAW untuk kafatan linas sama Bani Adam alaihissalam. Maka berdoa kepada Allah Ta'ala,
wa ja'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memiliki kami yang Maha Agung, jadikan umat manusia secepat-cepatnya ya Allah. Sudah begitu parah umat manusia ini, pada kita aman pada Allah, secepatnya di bil wahidiyati, dengan ubud, dengan syariah, dengan hakikat tauhid li rabbil alamin, mengati rabbul alamin pada hati-hati. Ini vitamin padat, penuh vitamin ini bersatu pengajian ini tadi berhati-hati. Tambah lagi ya Rabbana gfir yasir ifta, ya Rabbana, duh yang memiliki kami, yang melihara kami, yasir, permudahkanlah semua urusan kami ya Allah, urusan dunia akhirat, urusan hakikat syariah, urusan perjuangan fafirru ilallah wa rasulih sallallahu. Yasir, permudahkan semua urusan kami, kita semua ya Allah. Waftah, dan bukalah hati kita semua, bukalah semua jalan kebaikan kita semua ya Allah. Sungguh indahnya vitamin yang kandung dalam asma-asma, doa-doa yang diturunkan oleh Allah di akhir zaman ini para hadirat. Qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Kita sebagai Bani Adam, sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia, qarrib wa alif bainana ya Allah, pereratkan, persatukan di antara kita di dalam perjalanan fafirru ilallah wa rasulih sallallahu, sebagai hamba Allah Ta'ala. Ini di antara kandungan-kandungan wahidiyah, sebagian daripada kandungan wahidiyah di antaranya ini. Nah, istilah satu vitamin pengajian tadi sungguh betapa tidak bisa menggambarkan betapa padatnya nilainya vitamin tentang kebutuhan manusia hamba Allah dari zaman ini. Misalkan tadi kita butuh vitamin, istilah vitamin tentang alam tauhid, jiwa tauhid kita pada Allah Ta'ala yang sangat erat sebagai pelaksanaan ahsanul takwim, maka alam kita ya alam tauhid yang sungguh-sungguh, maka adanya vitamin penerapan dan zikir lillah billah dalam hati itu. Doa-doa nas'alukallahumma bihaqqihi antughriqana fil jati baril wadah. Doa-doa ini vitamin yang kita butuhkan sebagai kondisi ila liya'budun Allah mukhlisin lahudin. Kita tidak mampu para hadirat, ya tetap berjuang walaupun belum mampu, dengan lillah billah dan seterusnya, dengan doa dan asma'nya ya wahid ya ahad ya Rabbana dan seterusnya, dengan doa-doa nas'aluka Allah bihaqi anturiqana fil jati bahril wahdah wa tarzuqana para hadirat. Tidak mungkin kita bisa tanpa memiliki tauhid yang mendasar para hadirat. Tidak mungkin kita bisa tanpa diberi rezeki sempurna oleh Allah, ampunan yang sempurna dari Allah Ta'ala, nikmat Allah yang sempurna, makrifat sempurna, cinta Allah sempurna, diridho Allah sempurna. Itu merupakan rangkaian apa yang dirancang oleh Allah Ta'ala, ahsanul takwim, ila liya'buduni, dan termasuk mukhlisin lahudin dan seterusnya. Maka mari para hadirat kita sebagai pengamal akidah kita tasyakur. Allah memberi fadl di saat manusia sudah mulai gelap di akhir zaman ini para hadirat. Sudah tidak ada guru yang mampu para hadirat, ibaratnya begitu. Tadi di sini diterima oleh Mbah Yai. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita dapat mensyukur kenikmatan Allah yang begitu besar. Para hadirat yang kami hormati, ini mari kita belajar bersama-sama, walaupun belum memiliki. Di samping saya katakan tadi pada hadirat, secara teori, mari orang berjuang itu berjuang untuk dirinya, untuk keluarganya, berjuang soal dunia,
soal akhirat, soal perjuangan fafiru ilallah wa rasulullah salam. Karakter yang harus dipenuhi, yang dibangun adalah karakter tanggung jawab dan kasih sayang para hadirin, cinta para hadirin. Orang tidak bisa sempurna berkarya tanpa memiliki jiwa tanggung jawab dan cinta pada apa yang diperjuangkan itu sendiri para hadirin. Ini suatu rumusan. Maka mereka bertafakur, berpikir bagaimana kita memiliki rasa tanggung jawab dan cinta apa yang kita laksanakan ini. Ibarat seorang anak didik. Ya, di sini ada banyak anak-anak sekolah SMP. Mari kita lihat, kalau kita ingin sukses, mari kita berpikir sehingga kita membuahkan satu rasa cinta pada apa yang kita kejar sebagai anak didik dan tanggung jawab para hadirin. Hanya tanggung jawab tanpa senang, ya maaf, ibarat kita seorang pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, kita hanya tanggung jawab, tidak punya rasa senang, cinta, ini nanti anak kita menderita para hadirin. Menderita. Ada seorang pemimpin, dia tanggung jawab, tidak punya rasa senang dengan yang dipimpin atau pekerjaan memimpin itu sendiri, dia nanti yang dipimpin dia tidak mengalami kekeinaan ya. Karena ekspresinya bukan ekspresi cinta, senang pada yang dipimpin, pada pekerjaan memimpin itu sendiri, maka tidak dapat nyaman yang dipimpin itu para hadirin. Sebaliknya hanya cinta senang tanpa tanggung jawab, ini kadang seperti saya ini murad marit para hadirin. Ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali wa ja'alna mamsin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawahdina qarib ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Para hadirat, di sini tadi didawuhkan bermacam-macam amal ibadah itu ya bermacam-macam karena komandonya hati. Hati itu mengomando amal lahiriah karena hati itu mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Para yang kami hormati, di akhir zaman sedang kondisi sulit untuk memenuhi guru yang memenuhi syarat. Kalau toh itu ketemu syaratnya berguru lebih berat lagi para hadirin. Berkembang lagi ini ya maaf kebanyakan ini disiplin itu membuahkan kefokusan yang serius, apalagi di sini tidak mengajarkan yu'tikul ladzi haqqin haqqah. Semakin dia fokus, tersugesti, loyal total, tidak ada yu'tikul ladzi haqqin haqqah, maka akan bunuh diri, akan instabilitas pada hadirat. Sehingga dia tidak mampu memahami yang lainnya, lingkungannya, temannya mungkin terjadi. Yang dikali hanya gurunya saja. Ya maaf, ini mungkin kalau kami nggak salah, ini umumnya suatu perjuangan ini juga ada kekuatan sugesti, kefokusan, keseriusan, suatu kefokusan, madep pada gurunya, madep para pemimpinnya. Ya ini kalau plusminnya di dalam suatu kejiwaan kalau kami nggak salah,
Ya memang kebanyakan rohani, kalau orang itu berguru rohani fokus, mungkin jiwa kefokusan itu kuat sehingga dia di saat fokus pada Allah mungkin lebih kuat, lebih banyak daripada orang yang tidak punya jiwa fokus. Namun jiwa fokus itu bila tidak diajari yuktikul ladzi haqqin haqqah akan terjadi instabilitas. Satu contoh, ini dalam sejarah, misalkan sering saya sampaikan satu perjalanan tasawuf atau hakikat, ya ujungnya dibunuh, dibakar kitabnya. Dan wali songo terjadi, yaitu Siti Jenar. Kefokusan satu fokus tidak ada yuktikul ladzi haqqin haqqah, begitulah. La Wahidiyah ini mungkin sedikit salah tingkah. Ya maaf nih kalau kami terlalu ya mungkin orang kurang bisa menerima Wahidiyah ini beberapa faktor. Di antara faktor belum menerima Wahidiyah, dia mengamati Wahidiyah dengan satu kacamata, maksudnya harus dengan tauhid dan alam syariah, ubudiyah, syariah dan tauhid. Karena tidak dengan ini, dia tidak mampu untuk memahami Wahidiyah. Ini pertama. Kedua diantaranya ini mungkin istilah karena tidak sehingga nggak mampu. Oh ya, karena yang kedua ini Wahidiyah itu ada kemiripan sesuatu yang terjadi tadi, misalkan seperti tadi dibunuh, dibakar kitabnya misalkan, atau Jan Wali Songo. Ini pertama ekspresinya tingkat tinggi, mungkin orang luar Wahidiyah, Wahidiyah terlalu tinggi, itu orang atasan sana. Contoh, misalnya contoh kalau dalam dulu ada Siti Jenar, mungkin tauhidnya tinggi begitu. Lagi yang ketiga tentang kata wahdah, tingkat tinggi. Kedua kata wahdah, mungkin seperti wahdatul wujud, satu wujud, atau manggul kalau marang Gusti, contoh. Mungkin ketiga dikontrasi ulama. Ya, terus di sini ulama yang dengan kacamata hanya syariah saja, tidak syariah ubudiyah dan tauhid, maka di sini akhirnya timbul kontradiktif. Lah, Wahidiyah mungkin mereka nggak paham, dikiranya ekspresi tinggi kata wahdah di ulama dikira sama dengan tasawuf pada dulu itu. Setelah dibuktikan satu pun tidak mampu untuk melemahkan Wahidiyah dari kacamata Islam sempurna, dari kacamata tauhid, ubudiyah dan syariah. Ini pernah terjadi dalam sejarah. Dulu ada orang-orang tokoh ulama senior yang di Arab sana sudah sekian tahun dia memasalahkan Wahidiyah. Kemudian dikoordinir apa yang dimasukkan semua dicatat, sehingga ditulis ada 11 pertanyaan. Kemudian diadakan diskusi langsung secara terbuka. Apa yang terjadi pada hadirat? Semua pertanyaan dijawab tuntas oleh teman-teman pengalaman waktu itu. Wakilah teman pengalaman satu pertanyaan tidak ada jawaban. Itu terjadi di Ngadiluwih. Dalam buku insya Allah ini terdapat dalam satu kitab al-buku
yang ditulis oleh seorang dosen IAIN ahli filsafat negeri, nama Pak Saihuda itu ya. Juga pernah diperbantukan di UGM Jombang itu. Nah, buku itu menelaah Wahidiyah, ngoreksi Wahidiyah, kemudian dibukukan. Buku diberi judul Tasawuf Kultural Fenomena Sesat Wahidiyah. Dan buku itu diberi pengantar oleh seorang profesor, namanya Profesor Nur Sam. Itu yang berkata pengantar buku itu. Nah, buku itu di antara kandung ada piagam Ngadiluwih, yaitu tadi terjadi suatu diskusi langsung terbuka di desa Ngadiluwih, di kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Para hadirin yang hormati. Nah, disinilah ini kalau apa? Yang pernah terjadi dalam satu sejarah pergerakan Wahidiyah. Kemudian di sini kembali pada pengajian ini, bermacam-macam amal ibadah seorang itu karena ketetapan hatinya. Satu saat hati ketetapan ingin mujahadah saja, ingin baca Quran saja, ingin dan seterusnya. Ini bermacam-macam. Ini akibat daripada buahnya doron hati. Nah, hati mengandung itu hati karena mendapat fadl daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat yang kami hormati, mari kita sebagai umat Islam, di sini ada permasalahan, yaitu orang menguji Wahidiyah, yang menguji Wahidiyah ini, maka seharusnya kita tidak boleh lepas aduh tawaduh. Maka dengan kejadian istilah halusnya menguji Wahidiyah, maka sekitar tahun 14 tahun yang lalu ya, yaitu tadi ada seorang yang ngoreksi Wahidiyah ya, tadi itu. Nah, sekarang kita sebagai pengawal Wahidiyah, terutama anak-anak SMP ini, ya maaf kami tadi matur terlalu ya karena ya sebetulnya kami masih jauh sekali pada hadirin. Kami belum punya rasa tanggung jawab. Cinta sayang pada sama belum punya para hadirin. Padahal seorang majikan, seorang kuli, seorang pemimpin, seorang yang dipimpin, seorang aktif, ini mestinya dia punya rasa senang pada yang dihadapi dan punya rasa tanggung jawab pada yang dihadapi para hadirin. Mestinya karakter yang dibangun oleh seorang pendidik, jiwa yang akan membawa manusia itu bahagia, yaitu rasa tanggung jawab dan senang pada perbuatan, pada pekerjaan, pada perjuangan, pada yang dan seterusnya itu. Yang mudah-mudahan saya matur diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami belum bisa mendapat berkahnya, kami bisa bersama-sama. Walaupun kami belum bisa mendapat berkahnya, kita bisa bersama-sama mensyukuri Wahidiyah dan para hadirin. Para hadirin yang kami hormati, kalau kita lihat kondisi kita yang masih jauh sekali, jauh pada kondisi ahsana fit taqwim yang dirancang oleh Allah Ta'ala, jauh pada fungsi khalifah wakil Allah Ta'ala, para hadirin, jauh sekali. Jauh sebagai bangsa Indonesia yang diberi oleh Allah bangsa Indonesia, nikmat kemerdekaan ini, tanah yang subur makmur, Allah jinawi yang indah para hadirin, diberi falsafah Pancasila, bahkan sila pertahanan ketuhanan yang Maha Esa.
Ini masih jauh, kita belum mampu memenuhi kondisi kita sebagai satu bangsa cinta berjuang untuk negaranya para hadirin. Memenuhi satu kondisi khalifah Allah untuk alam ini, untuk dunia ini berjuang. Para hadirin masih jauh sekali. Suatu kondisi yang ditargetkan Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Mereka tidak diperintah oleh Allah melainkan untuk mengabdi pada Allah dengan memurnikan agamanya. Para hadirin, lillah bila li rasul bila yu'ti kulladzi haqqin haqqo. Tapi pribadi kami belum memiliki semua itu. Para hadirin, ya Allah tetap tidak henti-hentinya menyintai kita. Di akhir zaman ini Allah nurunkan doa wahidiyah untuk membangun status jiwa roh pertaan tughriqana fil jati baril wadah wa tarzuqna tamama maghfiratika. Ya Allah, memang kita butuh ampunan Allah yang sempurna. Kalau kita diampuni Allah sempurna, dicinta Allah sempurna, sadar Allah sempurna, otomatis kita bisa melakukan syariah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada Allah pada kita semua. Orang yang diridhai Allah sempurna, satu saja disempurna, maka dia selalu berbuat yang diridhai oleh Allah taala. Mungkin kalau orang tua ridho pada anaknya, anak masih belakrak. Tapi kalau ridhonya Allah diberikan ridho sempurna, dia senantiasa taat kepada Tuhannya, tidak mudah maksiat hidupnya. Itu satu ridho yang sempurna. Doa itu merupakan satu perjuangan batiniah, doa untuk kita semua umat manusia ini di dunia, terutama kita pribadi ini. Ya mudah-mudahan kita bisa mensyukuri kenikmatan itu. Mudah-mudahan. Para hadirin yang mati. Ya mudah-mudahan saya matur diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kami belum bisa mendapat berkahnya, kita bersama-sama para hadirin. Mari para hadirin, kita jangan putus asa. Allah menyempurnakan nikmatnya. Allah memberi keluasan sempurnanya. Hambaku, jika datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh jagat raya ini, asalkan tidak syirik, asalkan sungguh-sungguh, aku Allah pasti menyambut dengan ampunanku sepenuh jagat raya pula untuk hambaku. Para hadirin, Allah maha sempurna, maha agung, maha kasih sayang. Bahkan Allah Ta'ala telah berfirman masa kurang lebih, mereka hamba Allah mengganti keburukan mereka diganti dengan kebaikan. Ini saya sering matur ini pada mari kenikmatan hidup di dunia sekali ini saja. Mari kita syukuri walaupun masih jauh sekali barang hati. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'al lana ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawatina qarib ali bainana ya Rabbana Allah. Barang hadirat, di antara lagi kita teringat sabda Nabi, tidak bisa dikatakan syukur pada Allah dan tidak syukur pada manusia. Sehubungan dengan wajah tadi, mungkin kondisi sosial, ya, mungkin mengamati pagi dia tidak dengan alam tauhid, ubudiyah dan syariah.
mungkin ubudiyah saja, atau mungkin tauhid saja tanpa kata syariah, maka tidak mampu memahami akidah berangkat itu. Jadi ilmu untuk mengamati itu sendiri belum ada, maka tidak paham. Kedua, belum berjuang untuk memiliki akhlak yang menentukan segala akhlak para hadirin, yaitu seperti sabda Allah Ta'ala yang kurang lebih, sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah Ta'ala. Kerasa ini dari Allah, dan hati sadar. Dari Nabi kita, dari host, dari Mbah Yai, dari guru, ustadz, ulama, kiai, dari diri sendiri pun kerasa ini dari Allah. Kalau belum begitu, ini belum sempurna akhlak kita pada Allah Ta'ala. Kedua, akhlak tadi sesuatu yang menimpa berupa keburukan faminapsik saka nafsumu. Di saat kita ini jalan-jalan, mungkin ketemu orang nakal, orang rusak, orang gak berkaruan, kok hati kita tidak merasa saya salah, saya dosa, dan seterusnya. Ini juga belum berakhlak para hadirin. Nyatanya satu saja kondisi, satu contoh, satu saja. Kita diberi oleh Allah sebagai ciptaan, dicipta hanya mengabdi pada Allah. Kemudian diberi alam semesta, hawa, bumi, matahari, bulan, bintang, air, tumbuhan, ternak, dan seterusnya. Diberikan pada manusia untuk hidup manusia dalam perjalanan mengabdi untuk Tuhannya. Di saat mereka ada lillah dalam hidupnya, pasarnya, ladangnya, misalkan kantornya, kampusnya, diniati lillah, fokus ingat pada Allah, hanya untuk semata-mata Allah, merasa alam semesta yang menciptakan Allah. Sungguh betapa indahnya. Mereka yang punya sifat dzalum kafar, begitu indah pasarnya jadi ibadah, ladangnya, kampusnya, negaranya, kantornya, dan seterusnya. Namun para hadirat, di saat kita lupa, ya lupa, lillah dan bila aktif kehidupan ini, entah ke pasar, ke ladang, dan seterusnya, begitulah mengejutkan alam ini. Pertama, kita zalim pada dirinya. Diri ini tempat mengabdi untuk Tuhannya, tapi kita tempat lain mengabdi untuk dirinya sendiri. Zalim pada dirinya para hadirin. Di samping daripada dirinya, dia tanpa nyadari zalim pada alam yang langsung menghubungkan hidup, misalkan pada udara, matahari, bumi, tumbuhan, dan seterusnya. Dia zalimi semua itu para hadirin. Bahkan di saat dia nikmati alam ini, tidak ada kesadaran pada Allah Ta'ala, niki menjerit alam ini, diperkosa oleh manusia, senang-senang di atas penderitaan. Penderitaan karena dia ini rangkaian untuk hidup pada Allah, dipaksa untuk rangkaian mengabdi manusia, senang-senang untuk urusan sendiri, maka dia menderita para hadirin. Maka kita dalam sekejap lupa saja lillah billah, kita dosa pada alam ini para hadirin. Maka di saat kita tahu orang yang nakal, misalkan orang rusak, misalkan, kok kita ini tidak merasa dirinya, tidak langsung merasa dosa pada Allah, ini belum berakhlak para hadirin, belum sempurna akhlaknya para hadirin. Ya, ini diantara itu. Dan diantara lagi, dia tidak mau memahami mu'alifnya, tidak jujur memahami mu'alifnya. Maka ini termasuk yang menyebabkan belum mampu menerima wahidah itu, atau istilah lain tidak mau syukur pada mu'alifnya.
maka dia tidak mendapatkan kenikmatan berupa faham pada apa yang dibawa oleh muallifnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mari kita mengharapkan pada para ilmuwan kita mengamati waqidiyah, menggali waqidiyah. Jangan kita tidak plong, lak faham ya plong, lak enggak paham dibuktikan waqidiyah dalam kacamata Islam. Boleh nanti ke gedung sini bisa diskusi dengan kita semua ini, atau kita saling menerima, saling memberi. Mari para hadirat kita pengal waqidiyah, terutama bagi kami banyak sekali dosa-dosa kami. Mari kita mohon ampun pada Allah Ta'ala, pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi bin hadra mawsilatil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat hilati bi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il wal ali wa jailan nasrin bil waqidiyati lirul ya Rabbana ufir ya siri tawatina qarib ahli bainana Allahumma barik bima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada. Para hadirin sehubungan pesta tasakur meringati kelahiran bangsa Indonesia ini 17 Agustus ini. Mari dan tidak lama lagi kita akan pesta demokrasi akan mengawali kondisi negeri ini para hadirat. Mari kita punya doa-doa dari Allah, lihat Mbah Yai para hadirat. Kita syukuri para hadirat. Para hadirat ya, kami teringat Mbah Yai tadi saya kita baca. Beliau dawuh supaya kita mujadah 17 satu kali khataman. Selesai, ya selesai. Langsung baca Allahumma barik fima khalaqta wa ibadah wa fi hadzal mujadah ya Allah, dan seterusnya itu. Ini kemudian karena kita ini kurang tawakalnya, maka diteruskan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim 21 kali. Allah barik makhluk ibadah ya Allah 100 kali. Kemudian bismillah tawakkaltu tadi 21 kali. Dan mari kita tutup sholawat. Mana yang kita tepi sholawat itu? Ya mudah-mudahan para hadirat, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan untuk mensyukur kenikmatan begitu besar ini. Mari para hadirat kita saling maafkan satu dengan yang lainnya. Sekali lagi mudah-mudahan pengajian akad pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'at tarbiyah. Amin wa syahada zaman radhiyallahu an at-tarbiyah wan nadhr wal barakah. Wal afa minkum wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, jempol, komennya, karena subscribe itu gratis guys.